Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa agak khawatir gitu ya soal pandangan orang lain ke posisi Anda di masyarakat? Nah, kali ini kita mau bedah beberapa sumber menarik nih yang ngebahas persis soal itu. Status dan kecemasan yang sering banget ngikutinnya. Betul. Kita coba pahami bareng ya, kenapa sih status ini kayaknya penting banget? Apa iya cuma soal duit dan jabatan? Sumber-sumber ini kasih lihat hubungan antara status, terus kebutuhan kita akan cinta, maksudnya pengakuan ya, dan juga fenomena sosial namanya snobisme. Kita telusuri yuk. Iya, menarik sekali ya. Sumber ini memang ngajak kita lihat lebih dalam, dan cuma di permukaan aja. Kita bakal lihat status itu apa sih definisinya, terus gimana pengaruhnya ke perasaan kita, dan juga gimana interaksi sosial termasuk lewat media loh, bisa ikut ngebentuk kecemasan ini. Yang paling bikin penasaran itu gimana kebutuhan emosional dasar kita, jangan-jangan itu malah jadi pendorong utama kita ngejar status. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Status itu, kata sumber ini ya posisi kita lah, peringkat kita di mata dunia. Dan katanya, sejak abad ke-18 di Barat, ini jadi makin lekat sama pencapaian finansial. Ya, betul. Kalau status tinggi kan enak ya, dapat banyak hal, sumber daya, nyaman, waktu luang, dan ya itu tadi, rasa dianggap berharga. Nah, dari situ muncul yang namanya kecemasan status. Ini bukan cemas biasa loh ya, tapi kekhawatiran yang dalam banget kalau kita gagal gitu. Gagal penuhi standar sukses masyarakat. Akibatnya, ya kehilangan harga diri, rasa hormat. Pemicunya bisa macam-macam banget. Contohnya apa tuh? Bisa karena ekonomi lagi susah, atau lihat temen kok kayaknya lebih sukses, atau ya banding-bandingin diri di kantor aja gitu. Intinya, pandangan kita soal diri sendiri jadi rapuh banget, bergantung sama kata orang. Kalau gagal, wah rasanya malu, pahit, rapuh ya kedengarannya. Banget. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling wah gitu ya dari bacaan ini. Di balik semua usaha ngejar status, motif utamanya mungkin bukan sekedar uang atau kuasa, tapi sesuatu yang disebut cinta. Maksudnya bukan cinta romantis ya, tapi lebih kerasa hormat, diperhatikan, dianggap penting sama orang lain. Oh, jadi kayak pengakuan gitu ya? Iya, jadi uang, tenar, itu mungkin cuma kayak tiket aja buat dapat pengakuan itu. Gimana menurut Anda? Setuju. Adam Smith, filsuf itu, di bukunya The Theory of Moral Sentiments, tahun 1759, udah nyinggung ini loh. Dia nanya, kita kerja keras banting tulang, itu buat apa sih sebenarnya? Jawabannya, kata Smith, supaya diperhatikan, dilihat dengan simpati, kepuasan, dan persetujuan. Masuk akal. Jadi orang kaya itu senang karena ya merasa dunia lihat dia. Sementara orang miskin malu karena ngerasa nggak kelihatan. Ini soal visibilitas sosial. William James malah lebih ngeri lagi. Dia bilang diabaikan total sama masyarakat itu hukuman paling kejam yang bisa dibayangin. Wah. Kenapa gitu ya? Karena kita ini dasarnya rapuh. Nggak selalu pede sama nilai diri sendiri. Jadi penilaian orang lain itu jadi kayak patokan. Konsep diri kita ini digambarin kayak balon bocor. Balon bocor. Biar nggak kempes. Kena banget gak sih analoginya? Kena banget. Persis. Sikap orang lain itu kayak cermin jadinya. Kalau mereka cuek, ya kita jadi ragu sama diri sendiri. Tapi kalau mereka senyum, muji dikit, wah rasanya jadi kuat lagi. Jadi ya wajar aja kalau kita cemas soal posisi kita di mata dunia. Soalnya itu nentuin banget seberapa banyak cinta, pengakuan ya, yang kita dapat. Ujung-ujungnya, bisa suka sama diri sendiri atau enggak. Oke, jadi satu akar masalahnya jelas ya, kebutuhan pengakuan ini. Tapi kan ada faktor luar juga yang bikin tambah cemas, yang disebut snobisme itu. Ini katanya beda banget sama cinta tanpa syarat waktu kita kecil. Betul. Dunia dewasa ini katanya penuh snob. Orang-orang yang perhatiannya itu bersyarat banget. Iya, istilah snob ini menarik nih. Dulu artinya malah orang yang nggak punya status tinggi. Tapi maknanya kebalik. Kata Thackeray, penulis itu di tahun 1848, ciri khas snob itu ya keyakinan buta kalau peringkat sosial itu sama persis dengan nilai manusia. Waduh. Fokus utama mereka itu kekuasaan. Jadi siapa yang mereka kagumi ya ganti-ganti, tergantung siapa yang lagi berkuasa. Bisa prajurit di Sparta, bisa petani di Tiongkok tahun 67. Wah, hadapin orang snob itu nyebelin ya pasti.
Rasanya kayak diri kita yang asli di luar status jadi nggak penting gitu buat mereka. Iya, betul. Kita jadi kangen diterima apa adanya kayak waktu bayi dulu. Ada contoh dari Proust kan ya, staf restoran yang awalnya cuek banget, langsung berubah sikap pas tahu teman si narator ini bangsawan, situasional banget. Banyak. Media juga loh punya peran. Thackeray dulu ngeritik koran di zamannya, kayak Court Circular gitu, isinya berita bangsawan melulu. Jadinya kan secara nggak langsung, hidup orang biasa jadi kelihatan membosankan, malah nguatin snobisme. Jadi media bisa memperparah ya? Bisa banget. Akar snobisme itu sendiri seringnya ya rasa takut, minder, kadang nurun lagi dari generasi ke generasi. Ingat nggak dialog ibu sama anak soal keluarga Spicer Wilcoxes di salah satu sumber? Kalau mereka ngotot mau kenal kita, berarti mereka nggak layak dikenal. Itu kan nunjukin ketakutan di balik sikap sombongnya. Nah, tapi sumber ini juga ngasih saran respons yang beda ya, bukan malah mencemooh si snob. Iya, betul. Lebih ke mencoba memahami. Perilaku snob itu mungkin ya didorong rasa takut, frustrasi karena butuh dihargai. Bahkan barang mewah yang kayaknya berlebihan banget, ya kayak kabinet Jackson and Graham yang penuh ukiran itu bisa dilihat bukan sekedar pamer harta, tapi kayak catatan trauma gitu. Usaha putus asa buat dapat pengakuan lewat simbol status. Jadi bukan serakah, tapi mungkin kayak teriakan minta perhatian ya? Tepat sekali. Jadi kalau kita simpulkan dari penelusuran sumber-sumber ini ya, kecemasan status itu fenomena yang kompleks banget ternyata. Akarnya ada di kebutuhan dasar kita sebagai manusia, yaitu tadi, pengakuan. Dan diperparah sama dinamika sosial kayak snobisme. Ini jelas bukan cuma soal materi, tapi emosional banget. Bener banget. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Setelah kita tahu gimana pencarian cinta dari luar, terus ketakutan dinilai orang, itu bisa dorong perilaku kita soal status, kira-kira gimana ya kesadaran ini bisa ngubah cara Anda lihat ambisi pribadi Anda? Atau mungkin interaksi sosial Anda sehari-hari? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Sampai ketemu lagi di penelusuran kita berikutnya. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bedah nih sumber-sumber yang Anda kasih tentang sebuah teka-teki yang cukup menarik menurut saya. Ya, halo. Teka-teki soal gimana kemajuan materi yang luar biasa banget ya di dunia barat selama 200 tahun terakhir ini. Kok malah kayaknya barengan gitu ya sama rasa cemas soal status yang makin kerasa gitu. Betul, justru itu yang unik. Nah, kita bakal mulai dari satu momen lumayan ikonik nih, di Moskow tahun 1959. Ada pertemuan Nixon sama Khrushchev. Iya, debat dapur itu ya. Betul. Dari situ kita coba telusuri gimana revolusi konsumen, terus munculnya ide kesetaraan, dan gimana semua itu akhirnya ngebentuk ekspektasi kita, rasa puas kita, atau malah nggak puasnya kita sekarang. Oke, menarik banget. Siap ya? Ayo, kita coba gali lebih dalam. Siap. Oke, coba bayangin dulu nih. Moskow, 1959, pameran Amerika. Nixon lagi pamer replika rumah pekerja Amerika. Lengkap loh. Ada karpet, TV, mesin cuci, segala macam ya. Iya, bahkan ada pemeras lemon listrik. Nah, media Soviet waktu itu nyindir. Katanya itu Taj Mahal, propaganda lah. Khrushchev sendiri juga kayaknya agak skeptis gitu. Dia bilang pemeras lemon itu alat konyol gitu kan. Bener. Nixon bales dong, bilang itu kan buat bantu kerjaan perempuan. Khrushchev malah nyindir balik soal kapitalisme. Seru deh pokoknya. Malamnya, Nixon tampil di TV Soviet. Nah, ini bagian yang sering dikutip juga. Dia sebutin angka-angka kayak 56 juta TV, 143 juta radio di Amerika. Sampai kedengeran tuh si Khrushchev ngegrutu gitu, kesel kayaknya. Iya, tapi ini bukan sekedar pamer angka kosong ya. Yang Nixon tunjukin itu kan sebenarnya transformasi standar hidup paling radikal mungkin dalam sejarah manusia. Maksudnya gimana tuh? Coba deh bandingin sama katakanlah Eropa abad pertengahan.
Mayoritas kan petani, miskin, sering kurang gizi, hidupnya penuh rasa takut, umurnya pendek. Harta paling wah itu mungkin, ya, sapi seekor. Oke, oke. Terus, ada teknik pertanian baru, ada revolusi industri. Wah, itu mengubah segalanya. Hasil panen di Inggris aja bisa naik 2 kali lipat antara tahun 1700 sampai 1820. Kota-kota jadi gede banget. Jadi barang-barang yang tadinya mewah. Jadi barang biasa, kebutuhan sehari-hari. Muncul toko-toko gede kayak Bon Marché di Paris, Selfridges di London, Macy's di New York. Dulu barang cuma buat elit, sekarang banyak orang bisa beli. Terus ditambah lagi rentetan penemuan yang benar-benar ngubah hidup kita banget kan? Iya, banyak banget. Dari yang sepele kayak, cornflakes itu katanya nemunya nggak sengaja ya di sanatorium. Terus ada pembuka kaleng, peniti, mesin jahit. Wah, ini penting banget nih. Bikin pakaian jadi lebih terjangkau, modelnya macam-macam. Mesin tik, terus makanan olahan kayak saus tomat, custard bubuk, penerangan jadi lebih baik, sanitasi juga revolusioner. Ada toilet Jennings, itu katanya bisa nge-flush 10 apel. Iya, ada cerita itu. Terus telepon, dry cleaning, itu juga nemunya nggak sengaja katanya, ketumpahan terpentin. Wah, banyak yang nggak sengaja ya. George Orwell aja nyatet Inggris baru itu isinya ya makanan kaleng sama radio. FDR, Presiden Roosevelt, malah nunjuk katalog Sears sebagai bukti keunggulan Amerika. Dan setelah Perang Dunia II, makin jadi lagi kan dengan munculnya mall-mall, jadi tempat ketiga selain rumah dan kantor. Betul. Nah, tapi disinilah anehnya ya. Semua kemajuan materi ini, semua barang ini. Ternyata nggak otomatis bikin kita semua jadi lebih bahagia gitu kan maksudnya? Iya, malah muncul yang namanya kecemasan status. Jadi kita khawatir soal posisi kita di masyarakat, apa yang udah kita capai, gaji kita dibandingin sama orang lain. Kok bisa gitu ya? Nah, ini intinya nih. Ternyata rasa cukup kita itu sifatnya relatif banget. Kita itu nggak ngukur cukup dari standar absolut, tapi dari perbandingan. Perbandingan sama siapa? Sama kelompok referensi kita. Orang-orang yang kita anggap, ya, setara sama kita lah. Ada filsuf David Hume, dia bilang, prajurit biasa itu nggak iri sama jenderalnya, tapi sama sersan yang pangkatnya dekat sama dia. Oh, jadi karena dekat itu ya? Betul. Kedekatan itulah yang memicu iri hati dan perbandingan. Oke, masuk akal. Terus, kayaknya ini diperparah lagi sama cita-cita kesetaraan ya, yang muncul terutama setelah Revolusi Amerika 1776. Nah, bener banget. Masyarakat kan pelan-pelan geser tuh. Dari yang tadinya hierarki berdasarkan warisan, darah biru gitu. Jadi bangsawan ya bangsawan aja. Iya, ke sistem di mana status itu paling nggak secara teori ya harus diraih lewat pencapaian. Biasanya ujung-ujungnya ya finansial. Thomas Jefferson ngomong soal aristokrasi, kebajikan, dan bakat. Maksudnya yang penting kemampuan dan kerja keras bukan lahir dari keluarga mana gitu ya? Tepat. Tiba-tiba muncul ide kalau secara teori siapapun bisa mencapai apapun. Kedengarannya kan bagus banget ya, demokratis. Tapi ada tapinya ya? Tapi ternyata itu melahirkan kegelisahan baru. Alexis de Tocqueville, dia kan keliling Amerika tuh tahun 1830-an. Dia agak heran. Heran kenapa? Orang Amerika ini kelihatannya makmur, tapi kok kayaknya gelisah terus. Selalu pengen lebih dan sengsara banget kalau ngelihat orang lain punya lebih banyak dari dia. Kenapa bisa gitu? Kalau di masyarakat aristokrat yang lama, ketidaksetaraan itu dianggap ya alami aja. Kayak kata John of Salisbury, petani itu ibarat kaki. Nggak bisa dong jadi mata. Udah takdirnya gitu. Orang miskin cenderung terima nasib. Oke. Nah, di masyarakat demokratis, orang miskin itu ngelihat orang kaya dari deket banget. Mereka merasa punya harapan, wah gue juga bisa kayak dia. Tapi justru karena harapan itu, pas mereka gagal. Rasanya lebih sakit ya? Iya, rasanya pahit banget. Kayak dikhianati sama janji kesetaraan itu sendiri. Kondisi mereka yang tidak berubah itu jadi terasa kayak kegagalan personal. Wah, ini nyambung nih sama idenya William James soal psikologi harga diri. Dia bilang harga diri kita itu kayak rasio gitu ya? Betul, kayak rumus matematika sederhana. Harga diri itu sama dengan sukses dibagi pretensi. Pretensi itu maksudnya ekspektasi atau apa yang kita anggap pantas kita dapatkan. Oke, harga diri sama dengan sukses pretensi. Jadi kalau mau naikin harga diri, ada 2 cara dong. Iya, pertama, ya tingkatkan sukses atau pencapaian kita. Kedua,
Turunkan pretensi atau ekspektasi kita. Berhenti menginginkan terlalu banyak. Dorongannya kuat banget ke cara yang pertama. Justru itu. Terus didorong buat capek lebih banyak, pengen lebih banyak. Akibatnya, ekspektasi kita melambung tinggi terus. Jadi, mencapai harga diri yang cukup atau memadai itu jadi susah banget. Agak ironis ya, kita kerja keras buat bikin hidup lebih mudah, tapi malah bikin diri sendiri merasa kurang terus-terusan. Bener. Jean-Jacques Rousseau malah lebih jauh lagi mikirnya. Dia berspekulasi, jangan-jangan orang liar, maksudnya masyarakat pramodern yang hidup sederhana, itu malah lebih bahagia. Loh, kok bisa? Karena menurut Rousseau, kaya itu bukan soal punya banyak barang, tapi soal punya apa yang diinginkan. Kalau keinginanmu sedikit dan terpenuhi, ya kamu kaya. Oh, jadi fokusnya di keinginan ya, bukan di jumlah barangnya. Tepat. Nah, masyarakat modern ini kan jago banget ngasih kita lebih banyak uang, lebih banyak barang. Tapi di saat yang sama, dia juga jago banget ngobarin keinginan kita. Bikin kita pengen ini, pengen itu. Jadi akhirnya kita tetap aja merasa miskin, meskipun secara objektif mungkin punya lebih banyak. Ya, bisa jadi begitu. Ditambah lagi, kita kan sekarang terus-terusan dihujani gambaran kehidupan mewah lewat media massa. Dari dulu ada koran kayak Daily Mail, majalah Vogue, terus radio, film, TV, sekarang internet, iklan di mana-mana. Semua nunjukin gaya hidup ideal barang-barang bagus. Kan janjiin transformasi total. Bagus sih, tapi ya Bikin ekspektasi makin tinggi lagi ya. bisa jadi begitu. Terus ada juga faktor lain mungkin agak sensitif, soal keyakinan pada kehidupan setelah kematian. Kalau keyakinan itu mulai pudar buat sebagian orang, ya berarti hidup yang sekarang ini jadi satu-satunya kesempatan buat sukses gitu. Kurang lebih begitu. Tekanan untuk mencapai sesuatu di dunia ini jadi terasa lebih besar. Semuanya dipertaruhkan di sini dan sekarang. Oke, jadi kalau dirangkum nih, dilemanya jadi gini ya. Kita ini hidup di zaman dengan kelimpahan materi yang, wah mungkin nenek moyang kita nggak pernah bisa bayangin sama sekali. Betul, luar biasa kemajuannya. Tapi, di saat yang sama, ide soal kesetaraan yang bikin kita ngelihat orang lain dan merasa, gue juga harusnya bisa. Terus, kebiasaan kita banding-bandingin diri yang makin gampang karena media. Dan ekspektasi yang terus dipompa jadi makin tinggi. Semua itu malah jadi lahan subur buat rasa cemas, soal status, dan perasaan, ya nggak pernah cukup. Gitu ya. Tepat sekali. Itu paradoks utamanya. Kemajuan yang luar biasa justru berdampingan dengan kegelisahan yang juga luar biasa. Bikin mikir ya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan penutup yang menarik untuk Anda renungkan di rumah. Kalau ternyata ekspektasi kita, rasa cukup kita, itu sangat dipengaruhi oleh siapa yang kita jadikan pembanding, kira-kira gimana ya caranya kita bisa lebih sadar, lebih sengaja gitu, dalam memilih dan mengelola kelompok referensi kita sendiri? Supaya nggak gampang kebawa arus gitu ya. Iya, supaya mungkin kita bisa lebih ngerasain syukur, lebih ngerasain puas yang otentik di tengah semua kebisingan dan godaan modernitas ini. Sebuah tantangan tersendiri kan? Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernahkah Anda merasa, kenapa ya? Posisi rendah dalam hierarki sosial sekarang ini rasanya kok agak menekan gitu secara pribadi. Sumber kita kali ini, kutipan dari buku Status Anxiety, itu nunjukin kalau perasaan ini nggak selalu sama loh sepanjang sejarah. Iya, bener banget. Kita mau coba telusuri nih, gimana cara masyarakat mandang kemiskinan dan kesuksesan itu berubah total. Dari narasi yang katakanlah menghibur, Iya. ke narasi yang justru bisa memicu kecemasan. Mari kita dalami pergeseran besar ini. Betul sekali. Yang krusial di sini tuh, gimana ya, cara komunitas memaknai kemiskinan itu sendiri. Itu yang nentuin banget dampaknya ke harga diri seseorang. Oke? Sumber ini tuh ngelacak evolusi pandangan dari yang tadinya ngasih semacam pelipur lara lah jadi lebih menghakimi di era modern ini. Titik baliknya apa tuh? Nah, titik baliknya itu munculnya gagasan kalau status kita itu cerminan kelayakan kita
meritokrasi itu. Oke, mari kita mulai dari masa lalu dulu ya. Dulu ada setidaknya 3 narasi kuat yang bisa dibilang meringankan beban psikologis kalau statusnya rendah. Pertama, kaum miskin itu dianggap nggak bersalah atas nasib mereka, gitu ya. Takdir atau kehendak ilahi gitu. Dan menariknya, mereka justru dipandang penting. Penting ya, kayak gimana tuh? Ingat nggak analogi tubuh masyarakat dari John of Salisbury? Petani itu dianggap kaki yang nopang segalanya. Elfric dari Ensha malah bilang petani itu anggota masyarakat terpenting kan, mereka yang nyediain makanan. Iya. Ada penekanan kuat soal saling ketergantungan antar kelas ya berarti. Betul. Narasi kedua, ini datang dari ajaran Kristen kan. Status di dunia ini, itu bukan ukuran nilai moral yang sebenarnya. Yesus sendiri kan miskin. Bener banget. Kekayaan malah dianggap, berisiko gitu. Bisa menjauhkan dari Tuhan. Justru penderitaan itu yang dianggap mendekatkan kaum miskin padanya. Ada semacam janji kalau mereka bakal mewarisi bumi. Dan yang ketiga, ini cukup populer nih sejak abad ke-18. Nadanya lebih politis mungkin ya. Gimana tuh? Orang kaya itu pada dasarnya korup, perampas. Pemikir kaya Rousseau nuduh mereka nyuri tanah rakyat. Wah. Belakangan, muncul pandangan kalau profit kapitalis itu ya bentuk lain dari eksploitasi aja. Istilahnya Marx, profit itu cuma eufemisme buat pencurian. Jadi meskipun hidup susah, kayak di Manchester zamannya Engels gitu ya, Iya. kaum miskin setidaknya bisa merasa punya superioritas moral gitu ya. Nah, itu dia. Setidaknya ada rasa itu. Oke, ketiga narasi ini ya dengan caranya masing-masing nawarin semacam penjelasan yang melegakan lah ya. Betul. Tapi, nah ini dia. Sekitar pertengahan abad ke-18, muncul 3 narasi tandingan. Dan ini yang lebih bikin gelisah. Oh iya, apa aja tuh? Narasi pertama itu ngebalikin semuanya. Justru orang kaya lah yang paling berguna buat masyarakat, bukan orang miskin. Wah, kebalik banget ya. Iya, Bernard Mandeville misalnya, dia argumen kalau gaya hidup mewah kaum kaya, biarpun kelihatan remeh atau sia-sia, itu justru nyiptain lapangan kerja buat banyak orang di bawahnya. Ada paradoks, dosa pribadi jadi manfaat publik. Ini pergeseran yang luar biasa ya. Adam Smith kemudian nguatin ide ini kan dengan konsep invisible hand itu. Betul. Ambisi pribadi kaum kaya, ya meskipun didorong motif egois, secara nggak sengaja, malah mendorong kemakmuran bersama. Jadi tiba-tiba orang kaya yang tadinya dicurigai, Malah bisa dilihat sebagai motor penggerak ekonomi. Pahlawan gitu jadinya. Oke, terus narasi kedua gimana? Nah, narasi kedua ini yang ngaipen status sama nilai moral secara langsung. Seiring runtuhnya feodalisme, terus lahir ide meritokrasi. Meritokrasi. Karir terbuka buat bakat itu ya? Iya, itu dia. Kayak zaman Napoleon, atau reformasi pegawai negeri di Inggris yang nyingkirin bangsawan dungu, sampai tes SAT di AS. Idenya, posisi sosial itu memang cerminan kemampuan individu. Kalau kesempatan dianggap udah lebih setara, misalnya lewat pendidikan atau seleksi berbasis kompetensi, ya kesuksesan dilihat sebagai sesuatu yang pantas diraih. Layak gitu. Wah, implikasinya jadi berat ya kalau gitu. Kalau sukses itu layak didapat. Iya, berarti kegagalan juga layak diterima oleh individu itu sendiri kan? Nah, ini yang ngerak ke narasi ketiga yang paling mengganggu. Apa itu? Kaum miskin dianggap berdosa atau inferior. Kemiskinan mereka itu akibat dari kelemahan atau kemalasan mereka sendiri. Astaga, kok bisa sampai gitu? Ide ini diperkuat sama gagasan kayak Darwinisme sosial. Herbert Spencer itu yang populerin. Pandangannya ekstrim sih. Gimana ekstrimnya? Masyarakat itu secara alami bakal nyingkirin anggotanya yang nggak layak. Kalau dibantu, itu malah dianggap ngehambat proses alami seleksi alam gitu. Jadi nggak usah dibantu gitu? Ya arahnya ke sana. Tokoh kayak Samuel Smalls dengan bukunya Self-Help atau Andrew Carnegie, mereka berpendapat bantuan itu cuma bakal ngelemahin individu dan nggak efektif. Waduh. Akibatnya, kalau semua orang dianggap punya kesempatan sama, berkat meritokrasi, kegagalan finansial itu bukan lagi sekedar kemalangan atau nasib buruk. Tapi Miskinan itu sendiri, kayak sindiran Michael Young, di masyarakat meritokratis, orang nggak bisa lagi nyalahin sistem. Tapi harus. Tapi mungkin harus ngakuin inferioritas diri sendiri. Berat kan? Berat banget. Jadi apa nih inti dari semua ini buat pendengar kita? Kita ngelihat pergeseran fundamental ya. Iya. Dari penjelasan status yang akarnya di takdir atau struktur sosial, ke penjelasan yang fokusnya ke merito, kelayakan individu. Di satu sisi, kesempatan yang lebih adil itu kan kemajuan ya. Tapi di sisi lain, Muncul beban psikologis baru,
Kecemasan status yang lebih personal, lebih nusuk gitu buat mereka yang merasa tertinggal. Nah, iya. Bener banget. Ini jadi nimbulin pertanyaan buat kita renungkan sih. Seberapa besar Anda, para pendengar, ngerasain tekanan psikologis dari narasi meritokrasi ini di kehidupan sehari-hari? Pertanyaan bagus tuh. Dan pertanyaan yang mungkin lebih dalam lagi, seberapa benar sih asumsi kalau lapangan bermain kita sekarang ini udah benar-benar setara? Sampai status itu bisa dibilang benar-benar cerminan kelayakan pribadi aja? Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut ya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba kupas tuntas sumber yang Anda bagikan soal fenomena yang cukup relevan ya, kecemasan status. Betul. Kita fokus ke 5 akar ketergantungan yang bikin fenomena ini terasa banget di zaman sekarang. Ini acuannya dari kutipan buku yang Anda kirim. Intinya, kita mau coba pahami kenapa sih status itu rasanya rapuh banget sekarang, bikin cemas. Sumber ini langsung nunjuk ke pergeseran besar kan? Iya, pergeseran dari status warisan yang dulu relatif stabil lah ya, susah didapat tapi juga susah hilang. Nah, itu dia. Sekarang jadi status modern yang tergantung banget sama pencapaian pribadi. Terutama finansial ya. Di tengah ekonomi yang, ya ampun, cepat banget berubahnya dan kadang nggak kenal ampun. Jadi, ketidakpastian itu kata kuncinya. Oke, jadi kata sumber Anda, ketidakpastian ini tuh sumbernya dari 5 hal yang nggak terduga ya, yang bikin kita gelisah soal posisi kita. Ya, kurang lebih begitu. Ada setidaknya 5 elemen tak terduga yang bikin kita cemas, mau itu soal meraih atau mempertahankan posisi yang kita mau. Coba kita lihat satu-satu ya. Boleh. Yang pertama ini, agak bikin kaget sih. Ketergantungan pada bakat yang sifatnya berubah-ubah. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, status kan butuh pencapaian. Iya. Dan pencapaian butuh bakat. Tapi, sumber ini pakai analogi bagus. Muse dari Yunani kuno. Oh, Dewi Inspirasi itu ya? Betul. Inspirasi atau bakat itu kan datang dan perginya suka-suka dia. Nggak bisa kita kontrol sepenuhnya. Masuk akal. Kadang lagi dapat, kadang buntu ya? Nah, persis. Itu bikin pencapaian kita dan ya status yang nempel di situ rasanya kayak pinjaman aja gitu. Bisa diambil lagi kapan aja. Jadi fondasinya goyah. Oke. Selain bakat yang nggak pasti, ada lagi nih ketergantungan pada keberuntungan. Wah, ini di era modern agak tabu ya ngomongin nasib. Dulu mungkin lebih diterima ya. Kayak cerita Beowulf itu menang karena ada bantuan dari atas. Keberuntungan, nasib, itu bagian dari cerita. Sekarang, kayaknya kita dituntut buat tanggung jawab penuh ya. tepat sekali. Era modern kan mengedepankan sains, kontrol rasional, jadi konsep nasib buruk atau keberuntungan murni tuh kayaknya kurang diterima sebagai penjelasan. Jadi bebannya di kita semua ya? Iya, ada tekanan besar untuk menciptakan keberuntungan sendiri. Mantra ini, kalau orang Romawi kuno dengar, mungkin bingung mereka, ini nambah beban mental loh. Percaya sih. Oke, faktor ketiga, ini lebih ke dunia kerja. Ketergantungan pada pemberi kerja. Sumber Anda menyoroti pergeseran dari kerja mandiri ke mayoritas jadi karyawan kan? Betul. Dulu mungkin impiannya punya lahan sendiri, kayak di buku Three Acres and Liberty itu, atau petani di Inggris sebelum lahannya diambil. Sekarang mayoritas jual tenaga ke perusahaan. Datanya bahkan nunjukin di AS tahun 1800 cuma 20% kerja di perusahaan besar. Tahun 2000 udah 90%. Nah, ketergantungan ini bawa konsekuensi lain. Dinamika di dalam perusahaan itu sendiri. Maksudnya politik kantor gitu? Antara lain itu, struktur piramida, kompetisi, nggak pastinya promosi. Yang menarik, sumber Anda ngutip pemikir lama loh, abad 15-17. Machiavelli, Guicciardini, La Bruyère. Wah, apa kata mereka? Nasihat mereka soal jangan terlalu percaya kolega, perlu sedikit sandiwara, bahkan soal pentingnya ditakuti ketimbang dicintai, itu ternyata masih relevan di kantor modern. Serius? Nggak berubah ya dari dulu? Aspek manusianya dalam organisasi, ya gitu-gitu aja tampaknya. Oke. Tapi nggak cuma soal politik internal, kan?
Ada faktor keempat, ketergantungan pada profitabilitas pemberi kerja. Nah, ini lebih luas lagi. Posisi kita nggak cuma tergantung atasan, tapi juga kesehatan finansial perusahaan di pasar yang kompetitif. Jadi kalau perusahaan lagi nggak untung, kita bisa kena imbasnya ya. Tentu, perusahaan kan seringkali harus utamain profit untuk bertahan. Caranya, ya potong biaya, seringkali biaya tenaga kerja. PHK, pindah pabrik ke tempat yang upahnya lebih murah. Otomatisasi, kayak ATM itu contohnya. Satu ATM bisa gantiin puluhan teller bank. Angkanya di sumber itu, satu ATM bisa kerja setara 37 teller. Gila kan? Wow. Ditambah lagi, siklus hidup produk sekarang makin pendek. Perusahaan jadi harus terus-terusan berjudi dengan produk baru, inovasi baru. Ini mempertaruhkan kelangsungan bisnisnya, dan ya pekerjaan kita juga. Lingkaran ketergantungannya makin lebar ya. Faktor terakhir, ketergantungan pada ekonomi global. Ini udah level makro banget. Iya, sejarah ekonomi nunjukin ada pola siklus. Tumbuh, terus resesi, tumbuh lagi, resesi lagi. Sumbernya bilang kayak grafik pegunungan, naik turun. Dan kita nggak bisa berbuat banyak soal siklus ini ya. Seringkali begitu. Siklus ini kan didorong kekuatan besar. Investasi berlebih, spekulasi, utang, terus tiba-tiba pasar nggak percaya, bangkrut, PHK massal. Individu, sekecil apapun kita, seringkali cuma bisa ikut arus. Jadi keamanan kerja kita itu rapuh banget ya karena banyak faktor di luar kendali kita. Betul. Nah, setelah kita bahas kelima faktor ini, bakat, keberuntungan, pemberi kerja, profitabilitasnya, sampai ekonomi global, kenapa semua ini jadi penting banget buat kita secara pribadi? Sumber ini balik lagi ke ide awal ya. Ya, ini bukan cuma soal duit, tapi soal cinta atau pengakuan sosial, status. Pekerjaan jadi penentu utama cara orang lain lihat kita. Pertanyaan pertama pas kenalan seringnya, kerja di mana kan? Dan itu bisa menentukan kualitas penerimaan kita. Disinilah letak dilemanya. Adam Smith sendiri bilang ekonomi jalan karena kepentingan diri, bukan kemurahan hati. Sementara Marx, ya meskipun analisis sejarahnya mungkin ada yang keliru, dia menyoroti konflik antara logika ekonomi, yaitu profit, Dengan kebutuhan manusiawi kita, rasa aman, dihargai, stabilitas. Dari kacamata bisnis murni, tenaga kerja itu ya biaya, komoditas, kayak bahan baku aja. tapi bedanya manusia punya perasaan. Sakit rasanya kalau dimatikan atau dianggap nggak berguna lagi. Nah, ada benturan di situ antara tuntutan ekonomi sama kebutuhan emosional kita sebagai manusia. Jadi kesimpulannya buat Anda yang menyimak, dari penjelajahan kita berdasarkan sumber ini, kelihatan ya kalau kecemasan status di era modern itu akarnya dalam. Ya, dalam sekali. Karena status kita sangat bergantung pada banyak hal yang, yaitu tadi, rapuh dan sulit kita kontrol. Terombang-ambing oleh bakat, keberuntungan, politik kantor, untung rugi perusahaan, sampai gelombang ekonomi dunia. Betul. Meskipun mungkin kondisi kerja sekarang udah jauh lebih baik dibanding zaman Marx dulu ya, tapi logika dasar sistem komersialnya seringkali masih sama. Profitabilitas di atas galanya. Seringkali begitu. Karyawan pada akhirnya tetap jadi sarana untuk mencapai tujuan profit perusahaan, bukan tujuan akhir itu sendiri. Ini kan bertentangan banget sama kerinduan kita akan rasa aman dan pengakuan yang stabil. Jadi bikin mikir ya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan penutup buat Anda. Mengingat betapa nggak pastinya status yang ngumpang pada pekerjaan dan ekonomi ini, dan betapa eratnya status itu sama kebutuhan kita akan harga diri dan pengakuan. Di mana ya caranya kita bisa mulai bangun fondasi rasa berharga yang lebih kokoh? Fondasi dari dalam diri gitu ya. Iya, yang nggak gampang goyah hanya karena penilaian orang lain, atau karena pasar lagi nggak bagus. Sesuatu yang lebih fundamental. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita punya sumber menarik banget, sesuatu yang mungkin terasa dekat lah ya buat Anda. Ini soal kecemasan status. Gimana pandangan orang lain itu bisa membentuk diri kita. Siap? Mari kita mulai dari contoh yang ya cukup ekstrim lah, dari masa lalu. Sumber Anda ini cerita soal duel abad ke-19 di Hamburg. Coba bayangin deh, 2 baron saling bunuh. Gara-garanya, puisi soal kumis.
Kedengerannya gila banget ya. Tapi ini ternyata bukan hal aneh zaman itu. Ribuan nyawa melayang di Eropa demi kehormatan. Seringnya karena hal sepele. Persis. Dan duel ini, kalau kita lihat, itu simbol ekstrim. Simbol ketidakmampuan orang buat percaya kalau status kita itu ya urusan kita sendiri. Agak gitu. Buat si penduel ini, wah harga dirinya itu 100% di tangan orang lain. Benar-benar tergantung omongan orang. Dia mikir mendingan mati deh daripada ada opini negatif tentang dia nyebar. Ini nunjukin betapa rapuhnya kita ya kalau kita bergantung banget sama penilaian luar. Iya. Dan meskipun sekarang kita udah nggak adu pedang lagi ya, tapi rasa takut jadi pecundang atau deshonrado, kehilangan kehormatan, itu kayaknya masih ada kan? Penolakan status, dianggap gagal, itu rasanya tetap aja nyakitin di zaman sekarang. Tapi menariknya nih, sumber Anda bilang ada cara pandang lain ya, ada solusi gitu. Betul sekali. Nah, disinilah filsafat masuk. Sumber Anda itu menyoroti para filsuf Yunani kuno. Kayak Socrates, Diogenes. Mereka ini kok kayaknya kebal gitu ya sama kecemasan status. Dihina, miskin. Mereka tetap tenang aja. Ingatkan cerita Diogenes yang santai banget nyuruh Alexander Agung minggir. Cuma karena ngalangin matahari buat dia. Atau Socrates yang nganggap hinaan itu kayak tendangan keledai aja. Nggak ngaruh. Jadi mereka benar-benar cuek aja gitu. Atau ada mekanisme lain di baliknya. Bukan cuek total sih sebenarnya. Filsafat itu, dia memperkenalkan semacam, katakanlah, kotak penyaring internal. Akal budi. Jadi semua penilaian dari luar, pujian, kritik, apapun itu, masuk ke filter ini dulu. Kalau menurut akal budi kita itu benar, relevan, ya oke, diterima. Tapi kalau salah, nggak adil, ya udah, buang aja. Status kita jadinya ditentukan oleh nurani intelektual ini. Bukan lagi sama pasar opini di luar sana. Kayak Marcus Aurelius tuh, dia selalu ingatin dirinya sendiri buat uji pandangan orang. Dia nanya, emang pujian bikin sesuatu jadi lebih baik? Atau celaan bikin batu zamrud jadi jelek? Kan nggak? Oke. Paham. Jadi semacam kita bangun benteng pertahanan internal gitu ya, pakai akal budi. Tapi bukannya ini malah bisa jadi lebih keras dari kritik orang lain ya? Dan apakah ini artinya kita jadi nolak semua bentuk ambisi atau keinginan buat sukses gitu? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Nurani intelektual ini memang bisa jadi hakim yang lebih tegas. Betul. Tapi filsafat itu nggak nolak hierarki atau keinginan buat berhasil kok. Cuma dia mengubah cara kita menilainya. Intinya gini, kita bisa merasa berharga meskipun nggak dipuji-puji orang lain. Itu poinnya. Ini juga bukan berarti semua kecemasan itu jelek ya. Ada kok kecemasan yang berguna, yang bisa dorong kita maju. Masalahnya, emosi kita tuh sering salah sasaran. Kata Aristoteles kan ada jalan tengah emas. Misalnya keberanian itu di tengah-tengah antara pengecut sama nekat. Nah, kita bisa pakai ini juga buat ambisi. Ambisi yang sehat itu ya di tengah-tengah antara kemalasan status sama gila status. Gitu. Paham. Jadi akal budi bantu nyaring opini luar, terus ngarahin emosi di dalam. Tapi gimana kalau kita udah coba nih? Udah tanggung jawab, udah berusaha bener, tapi tetap aja diremehin. Atau dihina secara nggak adil. Nah, untuk situasi kayak gitu, filsafat nawarin lagi nih sesuatu yang disebut misantropi cerdas. Ini bukan berarti benci orang atau jadi paranoid ya. Bukan. Ini lebih ke pemahaman yang realistis aja. Kalau seringkali penilaian orang lain itu ya dangkal, nggak rasional. Kayak kata Chamfort tuh, opini publik itu opini terburuk. Kenapa? Ya karena seringnya cuma ikut-ikutan, emosional, atau dasar kebiasaan aja, bukan hasil mikir jernih. Wah, Arthur Schopenhauer lebih tajam lagi ya kayaknya. Dia bilang kita bakal cuek sama omongan orang kalau kita sadar betapa sempitnya pikiran kebanyakan orang. Dia bahkan ngasih contoh main kartu sebagai hiburan utama masyarakat. Katanya itu nunjukin kebangkrutan ide. Pertanyaan retorisnya itu loh nusuk banget. Apa iya musisi bakal tersanjung sama tepuk tangan penonton kalau dia tahu sebagian besar penontonnya tuli? Ini relevan banget kan di zaman medsos gini, di mana penontonnya mungkin ya nggak bener-bener denger atau peduli gitu. Masa iya kita serahin harga diri kita ke hakim kayak gitu? Tepat sekali. Ya tentu. Sikap kayak gini ada konsekuensinya. Bisa jadi kerasa sepi. Chamfort sendiri ngakuin kok, kalau kita maunya gaul cuma sama orang yang rasional dan bermoral, ya kita bakal hidup sendiri.
Schopenhauer lebih ekstrim lagi, dia bilang pilihannya cuma antara kesepian atau vulgaritas. Tapi ini penting ya, ini bukan sinisme murni. Ini lebih kayak idealisme yang standarnya tinggi. Kata Chamfort lagi, ini kayak orang yang nggak suka jalan-jalan di hutan bahaya pas malam hari. Bukan berarti dia nggak suka jalan-jalan sama sekali kan? Intinya, kayak kata Schopenhauer juga, celaan itu cuma nyakitin kalau emang kena sasaran. Kalau kita tahu kita nggak pantas dicela, ya kita bisa. Dan sebaiknya, cuekin aja. Oke, jadi intisari dari sumber-sumber ini tuh sebenarnya pergeseran besar ya. Dari yang tadinya bergantung banget sama penilaian luar, kayak para penduel itu, menuju kemandirian. Yang dibangun lewat akal budi kita, nurani intelektual kita sendiri. Fokusnya geser, bukan lagi soal apa yang kelihatan di mata orang lain, tapi soal apa yang kita yakini benar tentang diri kita, berdasarkan penilaian rasional kita. Betul sekali. Dan ini mungkin membawa kita ke satu pemikiran penutup ya, buat Anda renungkan di rumah. Seberapa sering sih Anda benar-benar ngevaluasi si hakim, orang yang ngasih opini itu, sebelum Anda terima putusan mereka tentang Anda? Mungkin langkah pertama sebelum kita reaktif sama pujian atau kritik adalah nanya dulu, sumber opini ini emang pantas didengerin nggak ya? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut. Mungkin bisa jadi bahan diskusi juga. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan menyelami sesuatu yang menarik nih. Soal bagaimana seni kayak novel, lukisan, drama, bahkan komedi, itu ternyata bukan cuma pajangan loh. Tapi bisa jadi semacam kritik terhadap kehidupan. Terutama ya soal status sosial. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa gitu ya cerita fiksi atau mungkin lukisan yang kelihatannya sederhana, kok bisa banget mengubah cara kita nilai orang, atau bahkan diri kita sendiri? Iya. Kita bakal coba bongkar nih beberapa sumber yang Anda bagikan soal ini. Tentu. Jadi konsep intinya ini, kalau boleh dibilang, datang dari Matthew Arnold ya. Dia bilang, seni besar itu punya misi. Misi apa tuh? Ya, misinya itu untuk mengurangi kesesatan kita, menjernihkan kebingungan, meringankan penderitaan manusia. Gitu. Jadi seni itu pada dasarnya kayak ngasih kacamata alternatif lah. Kacamata alternatif, oke. Iya, yang maksa kita, Anda juga sebagai penikmatnya, buat mempertanyakan lagi nilai-nilai dominan soal status, soal sukses yang seringkali kita terima gitu aja kan. Bener juga. Nah, mari kita lihat gimana berbagai bentuk seni ini bekerja. Oke, kita mulai dari novel deh. Novel itu kan sering banget ya, malah ngangkat tokoh-tokoh yang kalau dilihat dari kacamata sosial biasa, mungkin dianggap kecil atau nggak penting. Betul? Contohnya Fanny Price di Mansfield Park, karya Jane Austen. Dia kan miskin ya, nggak menonjol gitu. Tapi Austen justru nunjukin dia punya integritas moral yang, jauh di atas keluarga Bertram yang kaya raya itu. Persis. Austen itu kayak memutarbalikan hierarki sosial yang biasa kita lihat. Jadi kayak bilang, nilai sejati itu bukan soal harta atau gelar gitu ya. Iya bener, George Eliot di Middlemarch juga mirip. Dia ngingetin kita soal keagungan spiritual yang mungkin aja tersembunyi di orang biasa, kayak Dorothea Brooke. Hidupnya mungkin nggak terkenal, nggak masuk sejarah, tapi novel nunjukin kalau hidupnya itu tetap berharga. Jadi novel itu ngasih suara buat mereka yang biasanya nggak kedengeran ya? Tepat. Kayak pelayan Samad di White Teeth-nya Zadie Smith yang rasanya pengen teriak, saya bukan pelayan. Seni itu ngasih mereka ruang, panggung gitulah. Nah, ini nggak cuma di novel ya berarti. Di seni lukis juga ada. Oh jelas, ada banget. Coba lihat karya-karyanya Chardin. Dia kan ngelukis adegan dapur sederhana banget ya. Ada wanita lagi ngupas telur gitu. Iya, yang Meal for a Convalescent itu kan. Nah itu kan jelas banget menentang pakem Akademi Perancis waktu itu yang, mengagungkan lukisan sejarah atau raja-raja. Jadi bukan cuma subjeknya yang biasa, tapi ada pernyataan di baliknya. Pernyataan kalau keindahan itu ada di mana-mana gitu. Nggak harus yang mewah. Itu dia poinnya. Penting banget. Chardin seolah bilang, sebuah kendi itu sama indahnya kok sama batu berharga.
Sama juga kayak Thomas Jones yang ngelukis atap rumah biasa di Naples, atau Kristen Koppe yang ngelukis pemandangan sehari-hari di Copenhagen. Jadi ngajak kita buat ngelihat yang sering kita anggap remeh ya. Betul, mengajak kita nemuin nilai dan keindahan di keseharian yang sering kelewat. Ini kritik halus banget sih sebenarnya ke obsesi kita sama status dan kemegahan materi. Oke. Dari kritik soal hierarki sosial, kita geser dikit nih. Gimana seni menantang cara kita ngejudge kegagalan? Kita kan sering cepat banget ya ngasih label pecundang gitu. Iya. Media juga kadang bikin sensasi kan. Bayangin aja kalau Othello diberitain sekarang, mungkin judulnya Imigran Gila Cinta, Bunuh Putri Senator. Atau Madame Bovary, Wanita Selingkuh, Gila Belanja, Telan Arsenik. Datar banget menghakimi. Nah, tragedi justru sebaliknya. Sejak zaman Yunani kuno, tragedi itu kerjaannya ngeksplorasi gimana orang baik, orang terhormat bisa jatuh. Gara-gara apa? Gara-gara hamartia. Hamartia itu apa? Kesalahan gitu. Iya, semacam kesalahan penilaian atau kelemahan karakter. Sesuatu yang jujur aja mungkin kita juga punya kan. Nah, hamartia ini yang memicu peripeteia, pembalikan nasib yang tragis itu. Contoh paling gampang ya Oedipus, raja hebat tapi punya cacat, gegabah, gampang marah, yang akhirnya bawa dia ke kehancuran. Tapi kenapa pendekatan tragedi ini malah bikin kita lebih empati, bukannya jadi takut? Bisa dua-duanya sebetulnya. Menurut Aristoteles nih, tragedi itu efektif membangkitkan piti, rasa kasihan, dan fear, rasa takut. Kita kasihan sama tokohnya, tapi juga takut. Jangan-jangan kita juga bisa kayak gitu. Oh, gitu ya? Karena tragedi itu nunjukin langkah-langkah kecilnya. Seringkali niatnya baik, tapi salah arah. Atau ya kelemahan manusiawi biasa aja, yang ternyata bisa berujung bencana. Ini bikin kita sadar betapa rapuhnya kita semua. Kayak Flaubert di Madame Bovary, dia nggak cuma nyalahin Emma, tapi dia bongkar semua kompleksitas psikologis dan sosial di sekitarnya. Jadi intinya, kalau kita tahu lebih banyak detail, lebih banyak konteks, kita jadi lebih susah ya buat sekedar menghakimi. Seni tragedi ini kayak ngajarin kerendahan hati gitu ya terhadap kegagalan. Tepat sekali. Memahami lebih dalam itu seringkali berarti memaafkan lebih banyak. Seni mendorong kapasitas kita ke arah sana. Nah, selain tragedi yang serius, ada lagi nih, humor atau komedi. Itu juga punya daya kritik yang kuat loh, terutama ke kekuasaan. Oh iya benar, kayak karikatur Raja Louis Philippe yang digambar jadi buah pir itu kan, atau sindiran Gilray pas Napoleon dinobatin jadi kaisar. Itu kan bikin marah banget katanya. Haha, iya. Humor itu bisa nusuk dengan cara yang nggak bisa dilakukan kritik langsung. Bisa bongkar kepura-puraan, kesombongan penguasa. Freud bilang lelucon itu kayak katup pengaman sosial, karena aman buat kritik figur otoritas. Jadi kita ngetawain kesenjangan antara citra mereka sama kenyataannya gitu. Bisa dibilang gitu. Kita ngetawain kesombongan, kekejaman, kepongahan yang nggak pada tempatnya. Ini cara mengoreksi sifat buruk tanpa perlu konfrontasi langsung, kata John Dryden. Tapi menarik nih, humor ternyata nggak cuma nyerong keluar ya. Sumber-sumber Anda juga nyebutin kalau humor itu bisa bantu kita ngatasin kecemasan status kita sendiri. Bener nggak? Ya, betul sekali. Kayak kartun tentang orang yang kebangun tengah malam, cemas mikirin keuangan atau kerjaan misalnya. Oh iya. Nah, dengan kita ngetawain kegelisahan itu bareng-bareng, atau rasa iri, rasa malu soal status yang kita semua kadang alami, humor itu bikin kita ngerasa nggak sendirian. Dia menormalisasi kerapuhan kita. Jadi kita diajak ngakuin kelemahan diri, tapi tanpa rasa sakit hati gitu ya? Persis. Humor itu mengkritik sekaligus menerima. Canggih kan? Wah iya jelas banget nih benang marahnya. Mulai dari novel, lukisan yang kayaknya ngatur ulang pandangan kita soal nilai seseorang atau sesuatu. Terus tragedi yang ngajarin empati pada kegagalan, sampai komedi yang bisa nyentil penguasa sekaligus nangenin kecemasan kita sendiri. Seni ini benar-benar berfungsi ya sebagai kritik terhadap kehidupan. Betul. Aktif banget menantang cara kita memaknai status, sukses, dan juga gagal. Intinya sih, seni itu ngajak kita buat lihat lebih dalam ya. Nggak cuma di permukaan, nggak cuma lihat label sosial atau pencapaian luar aja. Seni itu mendorong pemahaman yang lebih bernuansa gitu. Penilaian yang lebih berbelas kasih, baik ke orang lain maupun ke diri kita sendiri. Semacam penawar lah untuk dunia yang seringkali terlalu cepat menghakimi cuma dari penampilan. Benar banget. Nah, sebagai penutup nih mungkin ada pertanyaan yang bisa Anda renungkan.
Coba deh, kalau Anda secara sadar pakai kacamata kritis yang ditawarin seni ini dalam hidup sehari-hari, kira-kira gimana ya itu bisa mengubah cara Anda mandang status, sukses, dan gagal, baik pada diri Anda sendiri maupun pada orang-orang di sekitar Anda? Silakan direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya sekarang ini kita kagum banget sama katakanlah pengusaha sukses atau mungkin atlet top, padahal dulu mungkin yang jadi idola itu orang suci atau pahlawan perang? Pertanyaan bagus itu. Nah, hari ini kita bakal coba gali dari kutipan buku Status Anxiety. Ini buku yang menarik banget karena mengupas gimana definisi sukses dan status itu ternyata cair banget ya, berubah-ubah terus sepanjang sejarah dan di berbagai budaya. Betul sekali. Jadi misi kita hari ini mau coba bongkar nih, gagasan soal siapa sih yang dianggap terhormat, itu terus gimana ideal modern kita ini terbentuk, dan ya kenapa ini penting buat Anda pahami di tengah semua tekanan soal status zaman sekarang. Oke, kita mulai aja ya. Siap. Kita mulai dari yang mungkin terasa, asing banget ya buat kita sekarang. Coba bayangin Sparta kuno, sekitar 400 SM. Di sana itu status paling tinggi ya buat prajurit yang tangguh. Prajurit ya? Iya, soal kemewahan atau bahkan keluarga itu nggak terlalu penting. Yang utama itu gagah berani di medan perang, semangat bunuh musuh gitu. Anehnya nih, punya harta atau bahkan sekedar bisa berhitung, itu malah dianggap rendah. Wah, sulit dibayangin ya kalau dari kacamata sekarang. Ini langsung nunjukin betapa ya drastisnya standar hebat itu bisa geser, tergantung apa yang paling penting buat komunitasnya saat itu. Kalau Sparta jelas pertahanan ya. Betul. Nah, ini kontras banget sama, katakanlah, Eropa Barat awal, setelah Romawi runtuh gitu. Oh ya? Gimana tuh bedanya? Antara tahun 476 sampai 1096 Masehi, figur idealnya itu kebalikannya. Orang suci yang meniru Yesus. Mereka menolak kekerasan. Katanya sih bahkan sama semut aja nggak mau kasar. Serius? Sampai segitunya ya? Iya. Terus mereka menjauhi materi, hidupnya super sederhana, ada yang tinggal di gubuk, makan akar-akaran. Pokoknya jauh dari duniawi deh. Dari prajurit ke orang suci, beda banget ya. Lalu setelah masa itu, gimana lagi perkembangannya? Nah, setelah ada perang salib, muncul lagi nih idola baru, ksatria. Biasanya dari keluarga bangsawan yang kaya. Ksatria ya? Yang kayak di film-film itu? Iya, kurang lebih gitu. Tinggalnya di kastil, makannya daging, jago perang, terutama lawan non-Kristen katanya. Terus jago berburu juga. Kuda itu jadi simbol status penting banget buat mereka. Wah, kompleks juga ya jadi ksatria idaman. Ya, bahkan merayu wanita pakai puisi itu juga bagian dari paketnya loh. Oke, kita lompat lagi nih ke Inggris abad 18-19. Gimana? Di sana muncul figur gentleman. Biasanya sih orang kaya dari warisan tanah. Wajib hukumnya bisa dansa minuet, terus penampilannya harus elegan, punya etiket ngobrol yang halus. Gentleman. Iya, mereka agak mandang rendah pedagang waktu itu. Terus punya pandangan yang, ya, agak gimana gitu soal wanita. Dianggap kayak anak-anak versi dewasa. Menarik. Ada contoh lain lagi nggak dari sumbernya yang unik? Ada nih, suku Kubeo di Amazon. Antara tahun 1600 sampai 1960-an. Pria paling dihormati di sana itu pemburu jaguar yang jago tapi pendiam. Pemburu jaguar, statusnya diukur dari apa? Dari jumlah gigi jaguar di kalungnya. Makin banyak, makin tinggi statusnya. Lucunya nih, kalau ada pria bantu istrinya siapkan makanan dari akar-akaran, itu malah dianggap aib. Hah? Jadi kalau suami bantu di dapur malah turun statusnya. Ini bener-bener nunjukin ya betapa standarnya bisa terasa aneh kalau dilihat dari luar. Jadi intinya jelas banget ya dari contoh-contoh ini. Intinya yaitu, apa yang dianggap sukses atau berstatus tinggi, itu relatif banget. Tergantung nilai sama kebutuhan utama komunitasnya apa. Keamanankah, spiritualitas, kehalusan budi, atau kemampuan bertahan hidup.
Jadi kecemasan status di satu era bisa jadi nggak relevan sama sekali di era lain, kan? Iya ya, ngelihat semua contoh tadi jadi makin kerasa ya gimana ideal modern kita sekarang ini yang sering kita anggap pasti dan alami itu sebenarnya cuma satu titik aja di sejarah panjang ini. Nah, sumber kita ini ngegambarin fokus status zaman kita gimana. Sumber kita nunjuk ke ideal modern ya, katakanlah di kota besar kayak London atau New York tahun 2004 gitu. Di mana status tinggi itu diraih lewat akumulasi materi, uang, kekuasaan, ketenaran, lewat usaha sendiri atau yang sering kita sebut meritokrasi. Meritokrasi ya, dan di baliknya itu ada asumsi yang kuat banget ya, kayak kekayaan itu cerminan langsung dari kebajikan, kreatif, berani, cerdas gitu ya, dan sekaligus kunci kebahagiaan. Tepat sekali. Sebaliknya juga gitu. Kalau gagal secara finansial misalnya nganggur, itu bisa jadi aib personal yang dalam banget. Mirip-mirip rasa malunya pengecut di zaman prajurit dulu kali ya. Jadi kepemilikan materi itu jadi semacam penanda moralitas gitu ya, kayak gigi jaguar tadi buat suku Kyubo. Bisa dibilang gitu. Adam Smith bahkan pernah kasih contoh soal kemeja linen. Di masanya dia, kalau orang nggak punya kemeja linen, itu bisa dianggap tanda karakternya jelek. Karena dianggap nggak mampu kerja keras atau nggak sopan. Oke, jadi itu idealnya ya, kerja keras, jadi kaya, dianggap berbudi, terus bahagia. Tapi kan buku ini juga ngasih kritik tajam ya, terutama soal hubungan kaku antara uang dan kebajikan itu. Betul banget. Banyak pemikir kayak Veblen, Shaw, Ruskin, bahkan Montaigne, filsuf Prancis itu, mempertanyakan ini. Apa iya sesederhana itu? Bukannya faktor kayak keberuntungan, kondisi sosial, kesehatan, atau sekedar timing yang pas, atau malah apes, itu juga ngaruh banget. Jelas ngaruh lah ya. Iya kan? Banyak kok orang kaya atau miskin dengan karakter yang macam-macam. Jadi menilai moral orang cuma dari gajinya itu ya, terlalu menyederhanakan lah. Kata Montaigne, ukur jiwa seseorang jangan ukur kekayaan atau penyanggah kakinya. Bener juga. Nah, terus soal asumsi kedua, uang sama dengan kebahagiaan. Ini juga dikritik kan? Iya, disorot juga. Rousseau misalnya, dia bilang, kita ini seringnya payah deh ngertiin kebutuhan kita yang sebenarnya. Gampang banget terpengaruh sama suara dari luar, kayak iklan, media. Oh, jadi malah menjauhkan dari kepuasan yang lebih simpel gitu ya? Mungkin gitu. Kayak hubungan baik sama keluarga, atau nikmatin alam. Sumber kita kasih contoh penduduk asli Amerika. Sebelum kenal barang mewah Eropa, mereka dilaporkan cukup puas. Pas udah kenal dan pengen barang-barang itu, kebahagiaan mereka malah katanya menurun. Muncul masalah sosial baru kayak alkoholisme. Gitu yang disebut jebakan konsumerisme sama adaptasi hedonis ya. Kita cepet banget biasa sama apa yang kita punya, terus pengen lagi, pengen lebih. Iklan pinter banget emang bikin kebutuhan baru. Persis. Nah, ini nyambung ke lapisan berikutnya. Ada politik di balik status. Gagasan dominan soal siapa yang sukses itu seringkali terasa netral atau alami. Padahal, kata sumber ini, itu sebenarnya konstruksi sosial dan politik. Maksudnya gimana tuh? Ya, kayak kata Marx, ide-ide kelas penguasa adalah ide-ide yang dominan di setiap zaman. Artinya, standar itu nggak turun dari langit gitu aja. Seringkali mencerminkan dan melanggengkan kepentingan kelompok tertentu yang lagi berkuasa. Oke, jadi nggak netral ya sebenarnya. Kesadaran politik itu muncul pas kita mulai mempertanyakan standar itu sendiri ya? Betul, kayak contohnya Virginia Woolf. Waktu dia dilarang masuk perpustakaan kampus cuma karena dia perempuan, dia nggak nyalahin diri sendiri. Tapi dia mempertanyakan aturannya, institusinya. Jadi mengubah rasa malu jadi pemahaman kritis ya? Iya, dan ini penting banget, karena nunjukin bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Sejarah kan penuh contoh gimana ideal status itu berubah. Perjuangan hak perempuan misalnya, itu kan mengubah pandangan masyarakat banget. Jadi kita nggak harus pasrah aja gitu ya sama tekanan status yang ada sekarang? Nah, itu dia poinnya. Memahami ini bisa mengurangi rasa tak berdaya kita. Oke, jadi kesimpulannya nih, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Standar sukses yang dominan sekarang, terutama yang fokus banget ke kekayaan finansial, itu bukanlah hukum alam yang abadi. Betul, itu produk sejarah, produk pilihan masyarakat dengan segala plus minusnya. Dulu udah berubah dan bisa jadi bakal berubah lagi ke depannya.
Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan bareng-bareng sebentar. Mengingat betapa cairnya ideal status ini, kira-kira aspek mana ya dari definisi sukses kita sekarang yang mungkin nanti bakal dianggap aneh atau bahkan nggak adil sama generasi mendatang? Dan kekayaan alternatif kayak kehidupan yang dimaksud Raskin itu, kebaikan hati, rasa ingin tahu, empati, yang mungkin justru lebih layak kita pupuk dalam hidup kita masing-masing. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Kita langsung aja ya, kita dalami materi yang Anda bagikan soal kecemasan status ini. Kali ini fokusnya itu gimana beberapa pandangan dari tradisi Kristen bisa kasih cara pandang lain gitu. Kita bisa mulai dari cerita Tolstoy yang cukup mengena ya, kematian Ivan Ilyich. Ini ada di catatan Anda. Ivan ini kan dia contoh orang yang hidupnya didominasi status lah ya, kerjaan, rumah, teman-teman gaulnya. Tapi baru sadar kosongnya itu semua pas mau meninggal. Menarik nih materi Anda mengangkat ini. Betul. Kisah Ivan Ilyich ini kayaknya menangkap inti dari tradisi memento mori ya. Ingat akan kematian yang kuat di kekristenan. Ada di sumber Anda itu. Jadi kesadaran akan kefanahan ini menurut materi itu bukan cuma pengingat, tapi kayak alat kalibrasi ulang gitu. Mendorong kita geser fokus dari hal-hal luar kayak pengakuan orang atau karir ke nilai-nilai di dalam seperti cinta, hubungan yang asli. Iya, dan yang juga bikin mikir dari penggambaran di materi Anda itu, si Ivan ini kan di akhir hidupnya ngerasa sia-sia gitu ya. Ngejar pengakuan orang yang ternyata ya nggak peduli-peduli amat. Dia kangen kasih sayang tulus bukan basa-basi karena jabatannya. Malah orang deketnya aja lebih mikirin, wah ini ganggu acara sosial saya nih. Atau gimana nih nanti posisi saya? Ironis banget. Tepat sekali. Dan di sini nih, kematian itu menelanjangi betapa rapuhnya status. Menurut sumber Anda ya, jabatan, harta, tenar, semua bisa hilang gitu aja. Ini kan memaksa kita nanya ke diri sendiri, orang itu menghargai kita atau cuma posisi kita aja. Nah, kesadaran ini kayak yang Tolstoy sendiri alami katanya ya, itu mendorong kita fokus ke hubungan yang awet bukan yang cuma karena status. Kayak panggilan buat beresin rumah batin gitulah, karena ya ujungnya semua sama. Materi Anda juga kasih contoh lain kan? Ada pesta Mesir kuno sama kerangka dari Herodotus itu ya. Atau puisi Marvel yang pakai bayangan kematian buat bilang, udahlah nggak usah terlalu kaku sama aturan sosial. Jadi seolah-olah sadar mati itu bisa membebaskan dari tekanan ekspektasi, ya? Bisa dibilang gitu, iya. Dan menariknya, perspektif kematian ini seringnya ngarah ke semacam skeptisisme ya, ke ambisi duniawi doang. Kayak kekuasaan, perang, duit meluluh gitu. Contohnya Xerxes yang nangis lihat pasukannya sadar semua bakal mati. Atau bahkan foto salesman Heinz tahun 1902 itu, semua rencana hebat mereka jadi kerasa fana aja gitu. Oh iya. Ini jadi nyambung ke bagian lain catatan Anda soal vanitas dalam seni. Lukisan yang ada tengkorak, jam pasir, tapi di sampingnya ada bunga, piala, simbol duniawi gitu. Pesannya jelas banget ya, fana. Bener. Efek yang mirip juga dibahas di materi Anda soal reruntuhan kuno, puisi Ozymandias itu, atau lukisan Robert dan Gandy yang gambar Louvre atau Bank of England jadi puing. Reruntuhan ini kayak ngomong, ngapain sih ngejar megah-megahan fana? Nah, melihatnya itu, katanya bisa jadi semacam terapi buat cemas kita soal sukses atau gagal. Toh semua bakal lewat. Ke ilustrasi Gustav Doré yang Anda sertakan itu ya, London masa depan jadi reruntuhan, terus ada turis dari Selandia Baru lagi gambar. Perspektif waktunya itu loh. Tepat. Dan efek pendinginan ego yang sama bisa didapat dari alam yang luas. Gurun, gunung, laut. Seperti yang disinggung juga di materi Anda. Dibanding skala kosmik itu, beda status antar manusia jadi kerasa kecil banget ya. Agak remeh mungkin. Tapi ini bukan buat bikin depresi, malah sebaliknya. Bisa menenangkan katanya. Rasa nggak penting di hierarki sosial itu bisa keganti sama rasa kagum ke sesuatu yang jauh lebih besar. Entah itu keabadian atau Tuhan. Kita jadi sadar, bukan cuma kita yang relatif nggak berarti, tapi semua orang. Nah, ini beda ya sama budaya modern yang seringnya nyuruh kita beda, nonjol.
Materi Anda malah nunjukin gimana perspektif Kristen itu menghargai kesamaan kita. Setiap orang, siapapun dia, itu ciptaan Tuhan yang berharga. Intinya sih, di balik beda-beda di luar, kita semua sama rapuhnya, takut, pengen dicintai. Itu argumen di sumber-sumber itu. Kalau kita bisa lihat orang dewasa itu kayak anak kecil di dalamnya, misalnya, itu bisa numbuhin empati. Nggak ada orang asing, yang ada cuma kita gagal ngenalin kebutuhan dan kelemahan yang sama. Kalau kita bisa fokus ke kesamaan ini, dorongan buat terus-terusan lebih unggul dari orang lain mungkin bisa berkurang ya. Musik gereja kayak Misa B minor Bach disebut juga di materi Anda sebagai contoh pengalaman barang yang bisa nyatuin orang asing, nunjukin inti kemanusiaan yang sama di balik penampilan luar. Iya, dan ini nyambung juga ke cara kita lihat ruang publik. Dibahas juga kan di situ, kalau fasilitas umum kayak transportasi, taman, itu dibikin nyaman, bermartabat, contohnya tram di Zurich yang Anda catat, kebutuhan buat kabur ke tempat privat eksklusif jadi kurang gitu. Jadi warga biasa aja udah cukup oke rasanya. Satu lagi nih, konsep kunci dari materi Anda, soal dua jenis status. Ada status duniawi, kerjaan, gaji, kata orang, sama status spiritual, kualitas jiwa, nilai di mata Tuhan. Contoh utamanya ya Yesus sendiri kan? Tukang kayu biasa, tapi juga anak Tuhan. Santo Agustinus, dikutip di materi Anda merumuskannya sebagai kota duniawi lawan kota Tuhan. Nilai-nilai kota duniawi, uang, kuasa, itu nggak ada artinya di kota Tuhan. Yang hargain cinta, rendah hati, amal. Dante di Divine Comedy-nya yang Anda rujuk juga, gambarannya jelas banget. Orang hebat di dunia bisa aja masuk neraka, yang rendah hati malah diangkat. Jadi, kekristenan ini menurut materi Anda bukan hapus hierarki, tapi dia mendefinisikan ulang sukses dan gagal. Pakai kacamata etis, spiritual, bukan materi doang. Betul. Status sosial itu nggak otomatis sama dengan nilai moral atau spiritual. Dan secara historis, kekristenan pakai seni, arsitektur katedral megah itu contohnya buat nanemin nilai-nilai spiritual ini. Keindahan katedral itu jadi tandingan visual, emosional buat daya tarik kuasa duniawi. Jadi kayak ruang imajinasi buat prioritas roh gitu. Oke. Jadi dari penelusuran materi Anda ini, kita dapat beberapa cara pandang menarik ya dari perspektif Kristen soal kecemasan status. Ada soal sadar kefanaan lewat kematian dan runtuhan, terus nemu kelegaan di skala alam semesta, menghargai kesamaan kita sebagai manusia, dan bedain nilai duniawi sama spiritual. Nah, ini mungkin nyisain satu pertanyaan buat Anda renungkan, terinspirasi dari diskusi kita ini ya. Kalau kita benar-benar resapi kefanaan status dan nilai kesamaan kita ini, gimana kalau Anda coba bayangkan reruntuhan diri Anda sendiri di masa depan? Atau posisi Anda di tengah luasnya waktu dan ruang? Apakah perenungan kayak gitu bisa mengubah prioritas Anda? Atau paling nggak ngurangin sedikit beban kecemasan status yang mungkin Anda rasakan hari ini? Coba direnungkan. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, kali ini kita mau bahas catatan menarik nih yang Anda bagiin, soal kaum Bohemian di abad ke-19. Mereka ini kayaknya unik banget ya, hidupnya sederhana, fokus ke seni, ke emosi, dan kayaknya cuek gitu sama sukses material, beda sama kaum burjuis waktu itu. Yuk kita bedah bareng-bareng. Betul sekali. Sumber Anda ini bagus, langsung nunjukin inti masalahnya ya. Soal pertentangan nilai antara Bohemian sama burjuis. Nah, burjuis ini gampangnya kelas menengah atau atas gitulah ya, yang udah mapan. Mereka peduli banget sama reputasi, status sosial, harta benda. Jadi konfliknya tuh bukan cuma gaya hidup aja, tapi lebih dalam. Soal apa sih yang bikin hidup itu berarti? Siapa yang pantas dapat status? Nah, si Bohemian ini nantang banget pakem itu. Wah, menarik ya. Berarti tujuan kita sekarang ini pengen ngerti siapa sih kaum Bohemia itu, apa yang mereka perjuangkan, kenapa kok sering banget bentrok sama burjuis, dan ya paling penting relevansinya apa buat Anda sekarang dalam melihat status, makna hidup. Oke deh, kita mulai dari siapa sih mereka ini sebenarnya? Ya, jadi di catatan Anda disebutin mereka tuh munculnya awal abad 19. Di Eropa Barat, di Amerika juga. Cirinya gampang kok dikenalin. Bajunya biasa aja, tinggalnya di daerah yang ya murah meriah gitu, terus doyan baca, gak gila uang, tapi setia banget sama seni dan perasaan.
Dulu istilahnya emang buat gipsy, tapi jadi meluas gitu apalagi setelah ada buku Chants de la Vie de Bohème dari Henry Murger. Tapi yang seru nih, kata Arthur Ransom, bohemia itu bukan tempat, tapi lebih ke sikap mental. Bisa di mana aja, dari kalangan mana aja. Dari zaman romantik sampai punk, ada aja unsur bohemnya. Sikap mental ya. Dan kayaknya sikap mental ini seringnya jadi lawan borjuis gitu ya. Sumber Anda kan ngutip Flaubert tuh, bilang kebencian pada borjuis itu awal kebijaksanaan. Wah, tajam juga ya. Emang apa sih yang bikin mereka sebel banget gitu sama borjuis? Intinya sih di definisi status. Nah, buat borjuis, status itu ya sukses secara finansial, punya nama baik di masyarakat gitu kan. Kalau buat bohemian, beda lagi. Status itu soal kepekaan jiwa, pengabdian ke seni, mau dia seniman atau cuma nikmatin aja, pokoknya kekayaan batin lah. Contohnya Stendhal, dia mikir kalau hidup yang praktis-praktis aja, kayak bangkir gitu, itu bikin hati jadi kaku. Nggak bisa lagi ngerasain sensasi lembut katanya. Sampai ada penyair kayak Charles Bukowski tuh, yang gambarin pebisnis kaya kayak kodok atau hiena, nggak punya jiwa katanya. Jadi ya, ini benturan nilai yang fundamental banget. Oke. Jadi nilai-nilai bohemian itu intinya apa aja tadi disebut? Nolak kerjaan penghancur jiwa ya, dan kekayaan sejati itu bukan materi. Contohnya si Henry Thoreau di Walden Pond itu, wah menarik banget. Dia bisa bikin cabin cuma $28. Beneran ada rincian biayanya gitu di catatan Anda. Papan, genteng bekas, niat banget ya hidup sederhana. Persis. Tujuannya Thoreau itu yaitu tadi, hidup sederhana secara materi, tapi jiwanya kaya. Kutipannya juga dalam banget. Manusia kaya itu sebanding sama jumlah hal yang bisa dia tinggalin. Terus uang itu nggak dibutuhin buat beli satupun kebutuhan jiwa. Gitu katanya. Dia bahkan nggak mau nyebut kondisinya miskin tapi sederhana. Soalnya itu pilihan sadar dia. Nah, ini dia wawasan penting dari bohemian. Status itu bisa datang dari hal non-material, kayak obrolan keren atau puisi bagus gitu. Tapi gimana caranya mereka bisa pertahani nilai-nilai kayak gitu? Kan masyarakat sekitarnya mungkin nggak ngedukung ya. Apa komunitas jadi penting buat mereka? Penting banget. Makanya mereka seringnya ngumpul tuh di kantong-kantong kayak Montparnasse di Paris atau Greenwich Village di New York. Lingkungan kayak gitu jadi semacam benteng lah buat jaga nilai-nilai alternatif mereka. Dan ini nyambung ke cara mereka ngelihat kegagalan. Gagal secara duit atau nggak diakuin kritikus, itu buat mereka bukan aib. Kenapa? Soalnya mereka nganggep dunia luar itu seringnya dikuasai ya maaf kata kedunguan gitu. Jadi sukses di mata dunia malah bisa jadi tanda keterbatasan jiwa. Mereka malah ngehormatin yang namanya kegagalan mulia. Nasib tragis penyair kayak Thomas Chatterton atau Edgar Allan Poe itu malah dihargai. Wow, bener-bener kebalik ya cara pandangnya. Selain komunitas, cara mereka nunjukin diri juga unik banget ya. Non-konformis, bahkan provokatif. Victor Hugo bilang, nggak ada aturan lagi. Emerson bilang, yang mau jadi manusia ya harus non-konformis. Contoh-contohnya aja bikin geleng-geleng kepala. Gerard de Nerval bawa lobster jalan-jalan pakai pita biru. Ini beneran ada di catatan Anda serius. Iya, itu salah satu contoh paling legendaris, beneran itu. Ada juga Flaubert yang sengaja bikin novel biar kaum borjuis keganggu. Terus ada gerakan dadaisme, itu sengaja dibikin absurd, teriakin dada di restoran. Xi Duchamp ngasih kumis ke Mona Lisa. Tujuannya emang jelas, bikin publik marah, nantang kemapanan. Sampai ada buku masak futuris yang resepnya aneh-aneh, cuma buat bikin orang kaget aja gitu. Wah, bener-bener cari gara-gara ya kesannya. Tapi sikap se-ekstrim itu apa nggak ada resikonya? Ya tentu ada lah. Sumber Anda juga menyebutin kok kritiknya. Bahayanya itu kalau kita nilai sesuatu bagus cuma karena itu bikin kaget atau anti kemapanan. Terus ngabaikan sisi praktis hidup juga bisa jadi bumerang kan? Kayak cerita komunitas Fruitlands itu terlalu idealis, akhirnya malah susah buat bertahan hidup. Tapi ya, kontribusi bohemian ini tetap gede banget. Mereka itu kayak ngasih izin buat orang hidup beda. Mereka nantang definisi sempit soal kaya, sukses, seni, sopan santun. Mereka juga nyiptain semacam ruang aman kayak loteng atau kafe gitu buat nilai-nilai alternatif. Dan ngasih panutan lain selain pengusaha atau pejabat. Ya penyair lah, pengelana lah. Bisa dibilang mereka nawarin semacam evaluasi spiritual gitu di dunia yang makin materialistis ini. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya,
Bohemia ini kayak ngasih kita kacamata lain buat ngelihat hidup. Status sama sukses. Fokusnya lebih ke kekayaan batin, seni, kepekaan, berani beda. Seringnya sih caranya radikal, ngelawan arus gitu ya. Tepat sekali. Dan ini mungkin poin penting buat Anda renungkan dari sumber ini ya. Rasa cemas soal status itu sebenarnya bisa diatasi kalau kita sadar. Sadar kalau status itu bisa datang dari banyak penonton. Bisa dari kacamata pengusaha, bisa dari kacamata bohemian, dari keluarga, atau filsuf. Kuncinya itu ada di kebebasan Anda milih. Standar siapa nih yang paling penting buat Anda? Nah, ini dia nih. Mungkin jadi pertanyaan penutup yang menarik buat Anda pikirin. Prinsip-prinsip bohemian tadi, nolak materialisme yang berlebihan, ngehargain seni dan keunikan diri, berani tampil beda, kira-kira masih ada nggak sih yang relevan atau bisa ngasih inspirasi buat hidup Anda sekarang? Mungkinkah ini bisa bantu Anda yang ngerumusin arti sukses versi Anda sendiri, lepas dari tekanan lingkungan sekitar? Coba deh direnungkan.